Jadi sekali lagi, tadi ya saya sebut Pancake adalah alat untuk mengelola chat, terus yang lain juga adalah alat ya, karena memang sebenarnya aplikasi atau platform semua itu adalah alat gitu. Jadi peran teknologi CRM dan WhatsApp Business API itu bisa seperti berikut ini. Jadi alat untuk mengumpulkan data atau teman-teman bisa buat mengklasifikasikan pelanggannya teman-teman. Mau itu yang dari misal nih minatnya produk ABC, misal teman-teman punya 20 produk gitu ya. Terus diklasifikasikan sesuai minat produk mereka itu bisa. Atau mau diklasifikasikannya sesuai dengan misal nih jalur masuknya. Jadi si calon pembeli ini masuk dari IG kah? Masuk dari, WA kah? Atau sebenarnya dia rekomendasi dari orang yang udah pernah beli produknya teman-teman. Itu juga bisa, gitu. Kemudian juga ini untuk broadcast. Kalau broadcast saya yakin semua teman-teman udah paham lah ya, apa sih broadcast itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah automation. Automation atau otomasi. Jadi ini untuk yang tadi, kalau teman-teman mau pasang chatbot, baik itu chatbotnya yang non AI ataupun yang dengan AI, kayak gitu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, sistem atau teknologi itu cuman alat. Tetap aja yang menjadi penentu adalah kita, manusianya. Jadi teman-teman mau pakai misalnya chatbot AI, kalau pembuatan promptnya nggak tepat, nanti kan keluarnya juga kurang tepat ya. Gitu, sama halnya dengan, nge-broadcast misalnya. Kalau cuma sekedar mau broadcast aja, tiap hari di-broadcast, kan agak ini ya, bisa jadi kita diblokir sama pelanggan kita, bisa jadi kita kayak rasanya mengganggu, kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya alat ini bisa berfungsi dengan maksimal, tetap kita yang harus menentukan, seperti itu. Slide-nya di-share nggak ya? Kebetulan kalau slide-nya nggak di-share, Kak. Cuman ini kan ada rekamannya, mudah-mudahan nanti bisa di-post ya, karena kadang-kadang ada kendala teknis atau apa, jadi, nggak bisa di-share gitu. Tapi kalau nanti bisa di-share, akan di-info, kita akan taruh di YouTube Pancake Indonesia. Jadi teman-teman bisa ulang-ulang, mau nonton yang, seri mana itu bisa dipilih. Kita ada ini ya, semacam playlist ya, gitu, untuk setiap webinarnya. Barangkali ada yang Kakak butuhin sesuai temanya, silakan bisa dilihat seperti itu. Wow, ngangengong. Oke, sekarang kita masuk ke pemateri kita. Jadi hari ini, sesuai yang tadi saya sebut di depan ya, ada sebentar, nih masuk aja, oke. Pemateri kita hari ini ada Mas Wahyu Teguh. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 9 tahun di bidang digital marketing, di bidang CRM, pengolahan database, dan juga desainer ekosistem bisnis. Saat ini beliau juga bekerja sebagai konsultan CRM di Incentric. Teman-teman udah ada yang pernah dengar Incentric mungkin? Oke, bentar. Siap. Oke. Dan dia telah mendampingi dan membersamai perkembangan puluhan bisnis di bidang kesehatan, di bidang F&B, hospitality, retail, dan juga jasa konsultan. Seperti itu. Oke, without further ado, asik. Alah, gaya banget. Maaf ya, teman-teman. Kita langsung panggilkan aja pemateri kita malam ini. Halo, selamat malam Mas Wahyu. Halo, selamat malam Bang Anggi. Selamat malam Oke. teman-teman. Oke, gimana kabarnya nih Mas Wahyu? Alhamdulillah, baik sehat. Kebetulan lagi di Bandung nih, jadi kena kena hawa-hawa Bandung itu langsung seger ya, apalagi habis hujan. Wih, baiklah, siap. Mungkin teman-teman juga ini ya, ada kali yang dari Bandung. Ada nggak nih teman-teman yang dari Bandung? Soalnya biasanya yang Ada ikutan nggak? suka, iya, suka ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari kemarin terakhir yang di Sumatera juga ada dari Medan. Kalau penerawangan saya sih ada nih kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Baiklah, siap. Oke, saya Bandung loh kan, ada Kang Fitrah. Tapi udah tinggal di Bogor. Salam kenal Sama Kang sih, Fitra. tetap Jawa Barat ya. Oh, Kak Intan juga sama. Baik. Oke, silakan Mas Wahyu dilanjut. Dimulai. Maaf. Dilanjut. Iya.
Dilanjut dari sampai mana tadi Mbak Anggi? Mohon maaf, silakan dimulai, monggo. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Iki ya kita sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya? Jangan dong, Mas, besok masih bekerja. Oh iya. Oke, siap siap. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak, Mbak Anggi, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyiapkan waktunya ya, menyempatkan waktunya buat diskusi bareng ya. Ini, saya style-nya kebiasaan untuk yang CXD, Customer Experience Discussion. Jadi harapannya nanti teman-teman sudah menyiapkan ada beberapa pertanyaan ya, silahkan, ditanyakan atau mungkin, nanti kita buka sesi diskusi aja ya, banyak-banyak diskusi, ada yang mau ceritakan mungkin, mau curhat mungkin, mau berbagi pengalaman juga boleh, mengenai customer-nya, mengenai database, pengelolaan database, silahkan kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Nah, tema hari ini ya, izin share screen ya, boleh nggak Mbak, Nggih? Boleh boleh, silakan, Oh boleh, Mas. Bisa oke, nggak? Oke, udah bisa. Siap. muncul ya. Kok langsung loncat? Kejauhan kejauhan. Wah, slide-nya banyak ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Wah, oke. Oke, tema kali ini adalah tambang emas abad 21. Nah, kalau ngomongin database, saya mungkin mau tanya ke teman-teman nih, database-nya teman-teman ada berapa sih? Jumlah kontaknya teman-teman ada berapa? Saya yakin kalau di sini pasti udah mendekati angka puluhan ribu, ratusan ribu nih kayaknya, atau mungkin bahkan jutaan. Silakan diketikkan di kolom chat ya, berapa banyak database yang teman-teman handle saat ini. Ya, kita akan bahas. Nah, kenapa judulnya tambang emas database ya, abad 21 ini? Kalau kita ngomongin tambang emas yang beneran ya, itu sekitar mungkin abad ke-6 abad ke-7 sebelum Masehi ya, mulai muncul pertambangan emas. Terus kemudian, geopolitik berubah, abad ke-19 mungkin kalau nggak salah ya, mungkin, bisa dikoreksi kalau nggak 18, itu mulai muncul komoditas untuk minyak bumi ya, di masa-masa revolusi industri untuk mesin dan seterusnya. Nah, mulai tuh perang di sana sini gitu ya, untuk perebutan wilayah-wilayah yang memang, banyak sumber oilnya atau banyak sumber minyaknya. Nah, sekarang ya masuk ke abad 20, abad 21, ya muncul komoditas baru lagi, yaitu database yang sekarang diperebutin. Ya kita nggak bisa menghindar ya kalau kita juga menjadi target yang ditambang, kalau kita ngelihat sendiri, ngerasain sendiri ya, mungkin dari ya startup-startup yang ada ya seperti Shopee, Tokopedia, atau mungkin perusahaan apapun yang lain itu, yang mereka incar adalah database. Mereka berani menghabiskan dana, budget miliaran, mungkin bahkan triliunan untuk mendapatkan database kita, ya. Untuk dilihat behavior-nya kayak gimana sih, kebutuhan kita seperti apa sih? Mereka berani bakar duit sebegitu banyaknya untuk mendapatkan database kita, ya, data-data behavior kita. Ya, pertanyaan simpel ya, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Kenapa kita nggak mengoptimalkan lead yang ada untuk kita gali gitu ya, untuk kebutuhan riset, untuk pengembangan produk, pengembangan layanan, untuk bahkan mungkin CRM itu sendiri. Oke, saya mau intip-intip kolom chat. Total 5 tahun, WA minta sumbangan. Kurang lebih 1 juta data konsumen, wih. Kak Putra 200 ribu plus 800 ribu. Kak Faru 2 ribu. Nah kan 2 ribuan. Udah ribuan, udah mencapai jutaan, banyak banget. Nah ini sayang banget kalau nggak dimanfaatin gitu ya. Teman-teman sudah punya startup yang, oh sorry, titik mulai yang sangat cukup banyak ya, sekitar 5 ribuan ya, dan akan terus growing dan seterusnya. Ini sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih detail. Oke, ini mundur sedikit ya, tadi sudah disinggung sama Mbak Anggi ya, di CRM Series ini ada 4 nantinya yang akan kita bahas. Yang pertama kemarin itu minggu kemarin, bulan kemarin. Bulan kemarin kita sudah membahas tentang understanding your customer. Jadi kalau kita ngomongin CRM memang fokusnya itu nggak hanya tentang cross selling, nggak hanya tentang upselling, nggak hanya tentang repeat order, tapi gimana caranya membangun relationship. Nah, membangun relationship itu ya diawali dengan cara memahami customer terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang database. Kemarin sudah banyak ngobrol sama customer, kemarin sudah memahami customer. Nah, apa yang sudah kita pahami itu, apa yang sudah kita dapatkan, kita simpan ke database. Ya, jangan sampai lepas. Sekecil apapun database itu harus benar-benar disimpan dengan baik. Terus kemudian berikutnya, ya mungkin di bulan depan, kita akan bahas tentang konten-konten dan program-program untuk retention customer. Ya, kalau misalnya teman-teman tadi ya sudah punya hampir menyentuh angka 1 juta, 5.000 database, 2.000 database, pasti muncul
mulai kebingungan nih interaksinya kayak gimana nih biar tetap engage sama customer. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya ya, seri yang berikutnya. Nah, yang terakhir baru kita ngomongin tentang teknologi, automation, dan juga tentang AI untuk mensupport kegiatan CRM. Ya, itu kurang lebih gambarannya tentang CRM series ini. Ya, kalau di kami di Incentric itu kita bagi dua ya. Ada ngomongin tentang human interaction, ada sistem integration ya. Itu mungkin di kesempatan yang lain kita akan gali lebih dalam. Oke, kita langsung masuk aja ke materi pembuka diskusi ya. Jadi ngomongin database ya pasti kita ngomongin tentang data ya. Traffic, Ada no? ada satu quote yang menarik dari Sherlock Holmes ya, salah satu karakter favorit saya, salah satu series mungkin movie ya dan juga novel favorit saya yaitu Sherlock Holmes. Ada satu scene ya waktu itu, nah si Sherlock Holmes ini baru datang ke tempat kejadian dan satu hal yang ia eh, ucapkan adalah data, I cannot make a brick without clay. Ya, simple ya. Kalau kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah ya data, aku nggak bisa bikin batu bata tanpa tanah liat. Ya. Ini menarik ya, analogi yang cukup sederhana tapi sangat cukup dalam kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara data itu adalah kepingan informasi, dan tanah liat itu punya kemiripan. Tanah liat itu ya kalau kita lihat ya, tanah liat dilihat, tanah liat dicari itu gampang banget nyarinya. Di samping sawah ada, di samping sungai ada, di jalan-jalan ada dan seterusnya. Ya semacam benda yang nggak ada harganya gitu ya. Tapi kalau misalnya tanah liat itu dikumpulkan, dipilih yang bagus, terus kemudian dicetak, diolah, dibakar menjadi batu bata, dan batu bata itu bisa dipakai macam-macam, bisa bikin rumah, bisa bikin gedung mungkin, bisa bikin jembatan dan seterusnya. Sama, data itu juga kayak gitu. Data itu dari customer itu sering banget lewat ke kita gitu. Hampir tiap hari mungkin ada data-data yang sifatnya remeh, sifatnya kecil, tapi kita nggak benar-benar mengolah. Kita nggak benar-benar bisa mengumpulkan dengan rapi, kita nggak bisa menyatukan database itu ya, data-data yang berserakan itu, kita nggak bisa mengolahnya menjadi sebuah insight. Contoh misalnya, mungkin di teman-teman gitu ya, interaksi sama customer, terus kemudian si customer ini cerita, eh, katakanlah misalnya cerita nih, anaknya kuliah di luar negeri gitu, terus kemudian cerita kalau eh, ngambil jurusan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak aware dengan data, yaitu hanya sebatas menjadi cerita gitu ya. Tapi ketika teman-teman aware dengan data tentang anaknya kuliah di luar negeri itu akan disimpan gitu ya. Jadi ketika kita nanti mau menghubungi customer lagi, mau interaksi lagi dengan customer, kita bisa pakai data itu. Oh iya ya, ibu ini kemarin dulu pernah cerita nih anaknya pernah kuliah di luar negeri. Tanya deh kabar anaknya gimana gitu. Biar buat basa-basi aja. Atau mungkin ada customer yang sempat ngobrol sama teman-teman ya tentang, oh ini produknya teman-teman sedikit disinggung gitu atau mungkin dibahas dikit. Oh ini produknya bagus nih tapi kemasannya kurang menarik. Ya udah cuman gitu aja. Nah itu mungkin tim kita dengar tapi nggak nyimpen feedback itu gitu. Akhirnya nggak bisa kita lakukan untuk perbaikan produk dan seterusnya. Jadi omongan-omongan customer, feedback customer itu kadang-kadang kita lewat, nggak nyimpen apa ya secara rapi gitu ya kayak tanah liat tadi ya diinjek-injek diabaikan dan seterusnya, padahal kalau kita olah ya data itu kita kumpulkan sekecil apapun, oh customer kita itu sukanya lari nih, ada ternyata nemu nih banyak customer kita yang interestnya sama-sama suka lari. Ya udah kita kumpulin tuh, kita ajak maraton bareng atau mungkin jogging bareng tiap minggu, itu akan menjadi movement atau program CRM yang sangat kuat gitu ya. Jadi kalau kita jeli detail dengan data-data yang sehari-hari itu lewat ya kita bisa bikin interaksi atau mungkin pengembangan produk atau mungkin bahkan program-program yang bisa kita maksimalkan untuk customer atau mungkin bahkan untuk meningkatkan revenue gitu ya. Jadi saran saya teman-teman aware dengan data ya di sekitar kita, terus kemudian usahakan sekecil apapun itu di capture, ditangkap, dikumpulkan gitu ya. Itu data. Nah, ada cerita menarik ini, cerita yang sudah cukup lama banget ya. Kejadiannya sekitar tahun 2012 ini, eee, buat teman-teman insight aja ya biar biar semakin apa ya, oh data itu penting banget gitu. Jadi di tahun 2012 Target itu bikin suatu sistem ya predictive analysis untuk mengetahui
kebutuhan si customer-nya itu seperti apa. Nah, di tahun 2012 di Austin, Texas kalau nggak salah saya lupa, kalau nggak Atlanta ya, kalau nggak 2 itu, di sebuah rumah damai-damai aja gitu ya, ada seorang ayah terus kemudian hidup dengan anaknya, anak perempuan yang masih sekolah. Nah, terus kemudian tiba-tiba di email, si ayah ini ngelihat ada promo-promo, ada voucher diskon untuk kebutuhan bayi, gitu. Nah, si orang tua ini ngerti kalau promonya Target itu selalu sesuai sama kebutuhannya. Kebutuhan biasanya ya kebutuhan bapak-bapak gimana sih, kebutuhan anak sekolah gimana sih, itu selalu berhubungan sama, eee, kebutuhannya gitu ya, kebutuhan bapak-bapak dan anak sekolah. Tapi suatu hari yang dikirimkan vouchernya di email itu adalah voucher-voucher tentang kebutuhan bayi, susu, terus kemudian keranjang tempat tidur dan seterusnya. Nah, si bapak ini, komplain ke manajernya Target gitu ya, "Ini kenapa kok dikirimin voucher-voucher bayi gitu ya? Kamu men-trigger anakku biar hamil atau gimana?" Gitu. Si protes si bapak ini. Akhirnya si manajer itu minta maaf, terus kemudian mau dicek dulu ke bagian, eee, tim IT-nya gitulah bahasanya seperti itu. Belum sempet dianalisis sama tim IT-nya, si bapak telepon lagi gitu ya, mungkin selang berapa hari telepon lagi. Ternyata bener, si anak ini, si anaknya yang masih sekolah itu ternyata hamil. Jadi, si anaknya itu juga nggak ngeh kalau dia hamil, ya bapaknya juga nggak tahu, tapi ternyata setelah diselidiki, setelah dipaksa untuk tes, akhirnya ternyata positif, hamil gitu ya. Jadi si target ini ya, si swalayan ini, itu tahu lebih dulu daripada si anak dan bapaknya ya. Si si, beliau itu sih yang masih sekolah itu. Akhirnya bapaknya minta maaf, ya kemudian ya target, itu mulai pede dengan statement-nya. Akhirnya setelah beberapa tahun, itu nggak dipakai lagi karena terlalu privacy. Jadi dihentikan project itu untuk, pregnancy score-nya itu, pregnancy prediction. Nah, dari sini kita belajar ya, seberapa, apa ya, seberapa powerful-nya data ketika kita itu bisa mengolah dengan benar, gitu ya. Nah, contohnya misalnya yang paling sederhana, teman-teman di bisnisnya itu pasti punya season-nya, punya masanya, masa di mana-mana, eee, penjualan itu di aku Mas, itu meningkat ketika menjelang Ramadan. Berarti sebelum Ramadan, 1 bulan atau mungkin 6 minggu sebelum Ramadan, kita sudah mulai preparing gitu ya, persiapannya A, B, C, D, dan seterusnya. Oh, kalau di bisnisku Mas, itu ningkatnya itu ketika anak-anak liburan sekolah. Nah, dari situ kita bisa petakan tuh, oh, anak-anak mulai liburan sekolah nih, pendekatannya kayak gimana ya? Siapa aja yang mau aku kontak ya, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan prediksi kapan kita melakukan push penjualan dengan baik, yaitu contoh yang sangat sederhana. Kita nggak perlu pakai teknologi yang secanggih gimana gitu ya untuk memprediksi, tapi yang simpel-simpel aja bisa kita lakukan ketika kita punya database yang cukup lengkap, ya. Ini di target itu kejadian tahun 2012 ya, hampir sekitar 13 tahun yang lalu. Ya kita bayangkan kalau sekarang ya kita punya AI, kita punya, tools untuk intelligence yang sangat canggih, itu prediksi akan jauh lebih mudah ya. Intinya kita harus punya datanya terlebih dahulu, ngolahnya itu banyak cara. Kalau kita sudah tahu ngolahnya tapi nggak punya data, ya apa yang mau diolah gitu, ya, yang penting kita punya datanya terlebih dahulu, ya. Jadi jeli dengan data, sekecil apapun disimpan, gitu ya. Oke, nah ini salah satu pepatah juga yang apa ya, yang cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi simpel aja, ketika kamu pengen emas, ya kamu harus menggali lebih dalam. Simpel aja, kita nggak bisa dapat emas di permukaan. Ya mungkin bisa di sungai gitu ya, yang pakai tanning dan seterusnya bisa, tapi kan nggak seberapa. Tapi kalau kita pengen dapat emas dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang bagus, ya kita harus menggalinya lebih dalam. Ya rata-rata kalau kita ngelihat atau mungkin baca literasinya ya, tambang emas itu dalamnya mungkin sekitar 1.000 meter ya, 1 kilometer dan atau lebih gitu ya. Itu kalau kita ngeliat Freeport dan seterusnya itu tambangnya kan gede-gede ya untuk tambang emas. Nah sama, ketika kita pengen gali database customer lebih dalam ya, atau mungkin sorry, kita pengen mencari data yang berharga dari customer, kita harus menggali lebih dalam, ya. Gali dalamnya kemana? Ke tambang enggak, ya ke customer, kita harus sering-sering ngajak ngobrol, kita harus sering-sering minta feedback ya, kita ajak, ya kita gali secara nggak langsung gitu ya, atau mungkin secara langsung diajak ngobrol, ngalor ngidul mungkin bahasanya mungkin ya ngomongin keluarga, ngomongin pekerjaan, terus lama-lama ngomongin produk dan seterusnya, ya itu yang kita lakukan.
ya harus gali customer itu lebih dalam. Nah, teman-teman ya, kalau mungkin ya mohon maaf ya, mungkin beberapa teman-teman masih database-nya hanya sebatas nama dan nomor WA, itu kurang dalam, ya. Jadi tadi kalau kita pengen punya database yang bisa benar-benar dimanfaatkan secara penuh, kita harus menggali lebih dalam. Kalau di sini contohnya, ya nggak hanya sebatas nama dan nomor WA aja yang bisa kita gali, ya, tapi harus lebih dalam lagi. Ya minimal sosial medianya kita tahu, biar saling follow-follow-an, biar bisa komen-komenan story dan seterusnya. Kita mungkin bisa gali interest-nya dia apa, oh dia ini lagi suka pedal nih, oh lagi suka lari, lagi suka daki, lagi suka apa gitu ya, activity yang lain. Nanti bisa kita bikin activity yang sesuai sama interest-nya mereka. Transaksinya sudah berapa banyak yang di-spending ke kita, terakhir beli produknya apa, terus kemudian sudah berapa lama jadi customer kita, terakhir kali dihubungi kapan, punya apa namanya, punya saran atau kritik nggak ke kita, itu semuanya harus disimpan dengan detail ya, harus dalam. Sampai mungkin makanan kesukaannya apa, terus kemudian kalau mungkin punya anak, anaknya sekolah di mana, kalau punya kucing berapa ekor kucingnya, terus kemudian rasnya apa, nama kucingnya siapa, itu kalau bisa kita, tahu gitu ya. Dan kalau mungkin, bisa juga itu harus kita simpan ya. Nah simpannya bebas ya, mau teman-teman simpan di Excel bisa, kalau tadi Mbak Anggi bilang, database di Pancake itu bisa, di CRM-nya atau mungkin di aplikasi yang lain, di Google Spreadsheet dan seterusnya, bebas. Yang penting kita punya wadah untuk menampung database customer. Nah, ingat teman-teman ya, jadi kita harus dalam galinya. Kalau punya kalau punya customer yang suka ngobrol, suka, apa namanya, sharing-sharing, itu jangan malah dicuekin ya. Kadang kan gitu ya, oh ada customer-nya sering ngobrol akhirnya tim kita, "Ay males nih, waktuku kebuang nih buat ngeladenin satu orang doang." Jangan ya. Ya kita harus encourage tim kita untuk, oh kalau ada temen atau kalau ada customer yang suka ngobrol ya harus kita pancing malah ya, harus kita gali. Pernah waktu itu di salah satu klien, ketemu tim ya di frontliner itu sambat nih, sambat itu apa? Ngeluh ya, ngeluh. Ada customer-nya itu yang sampai 2 jam itu di situ gitu, ngobrol, ibu-ibu, terus kemudian cerita apapun, cerita di rumah, cerita, kemarin habis jalan-jalan dan seterusnya. Ya si tim ini curhat ke saya, "Mas ini gimana ya, ini setiap orangnya ke sini selalu cerita gitu, ya kita kan punya kerjaan lain Mas, jadi kalau mau ninggal itu sungkan." Ya saya bilang, "Ya kenapa harus ditinggal gitu ya, udah temenin aja selama kita nggak ada kerjaan, kalau misalnya ada kerjaan ya minta tolong, Bu, mohon maaf sebentar saya melayani yang lain dulu ya, habis itu balik lagi dan seterusnya." Nah, ternyata benar ketika kita, eee, deep ya dengan beliau, digali ya kita mendapatkan banyak feedback akhirnya di toko tersebut. Ada perubahan ini, penambahan produk dan seterusnya. Plus karena orangnya sudah nyaman dengan kita gitu ya, akhirnya waktu balik lagi itu ngajak teman-temannya yang lain jadi lebih rame gitu ya, rombongan dan seterusnya. Akhirnya kan customer seneng ya kalau diajak, ngobrol dan direspon kayak gitu. Ya, jadi sebisa mungkin kita gali ya ketika kita punya customer yang suka ngobrol, gali lebih dalam ya, ditanya-tanya terus aja, diajak ngobrol ngalor ngidul, terus kemudian oh dicatat, "Oh iya orang ini karakternya kayak gini, oh iya orang ini pernah beli ini dan seterusnya." Ya dicatat dengan rapi kayak gitu. Ya, harus lebih dalam. Nah, muncul pertanyaan, "Mas, database-nya apa aja yang bisa kita gali?" Gitu ya. "Mas, apa aja yang bisa kita tanyakan ke customer?" Ada banyak ya database atau mungkin potongan data yang bisa kita kita tanyakan ke customer itu banyak banget. Yang pertama itu berhubungan dengan demografi. Demografi ini menjelaskan siapa sih pelanggan kita secara umum. Gampangnya adalah demografi ini adalah data-data yang ada di KTP. Nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat gitu ya. Terus kalau kemudian kalau sekarang ya ketambahan sama nomor telepon, sosial media itu termasuk demografi. Usianya berapa dan seterusnya ya. Itu bisa kita ambil, kita catat dengan mungkin cukup mudah ya dengan apa namanya, dengan ngobrol dikit atau mungkin kalau bisnisnya teman-teman mewajibkan untuk menyerahkan KTP itu akan jauh lebih gampang, ya. Contohnya mungkin di bidang kesehatan gitu ya, diminta KTP pasti dikasih, atau mungkin hotel, atau mungkin, penginapan, sekolah gitu ya, itu minta di KTP,
pasti dikasih, kemungkinan besar akan dikasih. Itu gampang banget untuk mendapatkan data demografi. Terus kemudian, nah ini yang, mungkin kadang sedikit ke-skip ya untuk pencatatan database, yaitu psikografinya. Data apa yang kalau di sini menggali motivasi, minat, dan cara pelanggan berpikir. Lifestyle-nya, terus kemudian mungkin kalau yang kita ya agamanya seperti apa, atau mungkin bahkan lebih detail lagi kepercayaannya kayak gimana gitu ya. Terus kemudian, dia ini yang meng-influence dia itu siapa aja gitu ya, atau mungkin, oh orang ini banyak, ngobrol sama, atau mungkin ikut komunitas mama gitu misalnya, atau mungkin, oh kegiatannya ikut PKK dan seterusnya, berarti mungkin banyak dipengaruhi sama, lingkungan di komunitasnya dan seterusnya. Ya itu perlu kita record ya, perlu kita capture. Contoh mungkin psikografi yang paling sering atau mungkin yang paling, banyak digunakan adalah gaya hidup. Nah ini bisa kita kalau kalau mungkin teman-teman punya segmentasi berdasarkan pengeluarannya seberapa banyak gitu ya. Oh kelas A berarti pengeluarannya mungkin di atas 10 juta per bulan. Oh kalau kelas B sekian, oh kelas C, sekian. Mereka spending uang untuk entertainment sekian. Nah itu kalau bisa di-capture kita akan lebih luas untuk bikin produk yang sesuai dengan segmen market kita. Kalau kita punya data itu kita juga punya, oh kalau market yang ini cara penawarannya kayak gini, oh gaya hidupnya cukup tinggi nih berarti masuknya lewat gini, bikin produk-produk yang mahal dan seterusnya ya, kalau kita bisa, menggali gaya hidupnya itu seperti apa. Terus kemudian yang ketiga, ini cukup kalau menurut saya cukup mudah juga ya, yaitu geografi. Jadi kita perlu cukup detail menyimpan ya alamatnya di mana. Kalau alamat saya yakin kalau teman-teman bisnisnya retail atau mungkin yang lain, itu alamat cukup gampang digali. Atau mungkin kalau nggak bisa dapat alamat yang detail, cukup kotanya atau mungkin cukup nama daerahnya, ya itu, sudah cukup untuk database di awal. Termasuk geografi itu termasuk bahasa, itu termasuk geografi. Nah ini cerita sedikit ya, jadi cerita sedikit, eee, ada teman itu handle produk herbal ya, adalah produk herbal. Nah, terus kemudian belajar dari database pelanggannya, ternyata geografinya itu pembelinya paling banyak di daerah Jawa Tengah, terutama Jogja, Jawa Tengah yang bagian selatan ya, Pacitan, Jogja, terus kemudian ya di daerah situ, plus Jawa Timur yang bagian selatan juga ya, Malang Selatan sampai Jember dan seterusnya sampai Banyuwangi. Nah, eee, kalau kita ngelihat demografinya daerah sana, terus kemudian kita gabungkan dengan data demografinya, ternyata pembelinya yang herbal itu kebanyakan lansia ya, ibu-ibu usianya sekitar 45 tahun ke atas, 45 tahun ke atas ya, terus kemudian, sukunya itu Jawa ya. Berarti kalau kita bisa asumsikan adalah ya udah pasti ngerti bahasa Jawa. Jadi ketika berinteraksi ya, nanya feedback produk, menanyakan produknya sudah habis apa belum, terus kemudian nanya kabar dan seterusnya, itu langsung ditembak pakai bahasa Jawa Kramhai, bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa kromo gitu ya. Dan itu respon rate-nya tinggi banget ya, di atas 90%. Karena, langsung ditanya dengan, "Pripun Bu, sampun penahan apa mboten?" Kayak gitu. Itu kalau orang Jawa mungkin mikirnya ya pasti bukan brand, ini pasti, oh mungkin temanku atau mungkin saudaraku dan seterusnya. Ya, jadi dengan kita jeli ngelihat itu ya kita bisa melakukan pendekatan yang pas, ya. Kalau di sini ya kota, provinsi, kode pos, negara, plus ya bahasa yang digunakan gitu ya, nah atau mungkin juga termasuk adat itu juga bisa dimasukkan di, geografi atau psikografinya. Terus kemudian yang keempat itu behavior ya. Jadi kalau yang demografi itu who ya, siapa customer kita, menjelaskan siapa customer kita. Psikografi adalah why-nya, kenapa customer itu bertindak, kenapa customer itu mengambil keputusan dan seterusnya. Geografi adalah where, di mana customer itu tinggal. Nah, behavior adalah how-nya, how customer berinteraksi, bagaimana cara customer berinteraksi itu perlu kita catat dengan detail, ya. Kalau di sini ada riwayat pembelian, customer ini belinya sebulan sekali, seminggu sekali, setiap hari atau seperti apa. Frekuensi kunjungan, oh jadi customer kita sudah, 10 kali visit dan seterusnya, atau mungkin jadi customer kita udah 5 tahun terakhir dan seterusnya, loyalitasnya seperti apa. Oh behavior juga termasuk cara komunikasinya, intens apa enggak, judes apa enggak,
tipikal orang yang nggak perlu ditanya sudah cerita sendiri apa enggak, atau mungkin tipe orang yang suka komplain dan seterusnya, itu dimasukkan juga ya behavior-nya. Kenapa? Biar kita tahu nanti ketika kita interaksi sama customer itu kita sudah bisa memposisikan diri, "Oh customer ini, VIP nih," ya, berarti mungkin harus ada pendekatan yang lebih, ekstra atau mungkin ada, sedikit-sedikit disenggol untuk mencoba produk yang lain atau seperti apa gitu ya. "Oh customer ini galak banget nih, judes." Judes level 2 karetnya merah 2 gitu misalnya. Ya berarti kita harus hati-hati ya kalau punya data itu tim kita arahkan, "Oh kalau kamu bertemu sama customer ini, hati-hati ya jangan sampai salah ngomong, jangan sampai salah ngasih penawaran nanti orangnya, eee, emosi kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi dan seterusnya." Ya jadi behavior itu juga perlu dicatat. Terus kemudian satu lagi kalau bisnis teman-teman berhubungan sama B2B, yaitu firmografi atau data-data yang berhubungan dengan perusahaan, firm ya, alamat kantornya seperti apa, valuasi bisnisnya kayak gimana, jumlah karyawannya berapa, dia di posisi apa jabatannya, dia pengambil keputusan atau enggak, itu bisa dimasukkan juga di database, seperti itu. Ya, jadi banyak data yang bisa kita ambil ya, atau mungkin kita gali dari customer. Nah, datanya banyak nih, ya. Ada demografi, psikografi, geografi, behavior, sama firmografi dan seterusnya. Muncul pertanyaan baru, "Mas, di mana aku bisa ngambil data itu?" Gitu ya. Gimana ngambilnya? Di mana gitu ya. Yang pertama, itu kita bisa ambil secara direct atau eksplisit. Ya, tadi sudah sempat saya singgung dikit, saya kasih dorongan sedikit, banyak-banyak ngobrol sama customer ya, minimal minta feedback-nya customer itu seperti apa terkait produk kita. Ini, cerita sedikit ya. Jadi saya waktu itu pernah makan bareng sama istri ya. Eee, Setelah makan ya, owner-nya itu nyamperin pelanggannya gitu, keluar dari kitchen, nah dapur, ngenalin diri, "Saya owner-nya," gitu, "Sering nggak ke sini?" Terus kemudian tanya-tanya gitu ya. Kebetulan bukan kami yang ditanyain ya, tapi kita ada di bangku belakang, yang di depan kita yang ditanyain gitu, "Gimana makanannya? Enak nggak? Tempatnya gimana? Nyaman nggak?" Itu minta feedback secara langsung. "Oh ya Kakaknya kesibukannya apa? Tinggal di sini atau liburan atau seperti apa?" Itu ditanyain sama si owner-nya, ya. Itu, ya sah-sah aja dan itu bagus gitu menjalin kedekatan minta feedback secara langsung. Ya jadi cara mendapatkan data yang pertama itu secara direct ya, eksplisit. Ya nyambung ke yang tadi yang restoran itu juga diimplementasikan sama temennya temen saya. Itu juga gitu, beliau beliau punya kafe ya, selama 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, itu setiap pengunjung pasti didatengin. Didatengin, terus kemudian disapa, minta feedback-nya seperti apa, terus kemudian di kafe itu dia suka makanan yang seperti apa, itu selalu ditanyain gitu ya. Dan akhirnya terjadi bonding yang kuat di situ ya, akhirnya, nggak cukup nggak butuh waktu yang lama ya kafenya rame banget ya di Bali. Itu direct ya, eksplisit. Yang kedua, cara kita bisa menggali datanya adalah atau mungkin mendapatkan datanya adalah secara observe atau implisit. Nah, ini bisa kita lihat macam-macam ya. Bisa kita kepo dari sosial medianya ya. Kalau udah follow-follow-an kita lihat tuh di postingannya terakhir postingan apa sih? Oh, kalau dia makan makanannya apa sih? Oh, kalau jalan-jalan sukanya kemana sih? Oh, aktivitasnya olahraga, dia suka bola apa renang sih? Itu kita bisa ngelihat di sosial media. Sekarang gampang banget ya. Mungkin kayaknya cuman berapa persen aja yang ya, atau mungkin kayak 30-40% aja yang akunnya di private, tapi sisanya kan, eee, terbuka gitu ya, kita bisa ngelihat dari situ. Terus kemudian implisit yang lain, kita bisa ngelihat dari behavior yang ada di database kita. Kita bisa ngecek di mesin POS kita, oh pelanggan ini itu belinya berapa kali, oh sudah ini repeat order yang keberapa, ke-5, ke-10 gitu ya. Oh pelanggan ini sudah beli sejak tahun kapan sih? Nah itu kita bisa ngelihat datanya dari POS ya. Itu secara implisit bisa kita gali datanya. Oh customer ini loyal nih, berarti perlu diapresiasi, kasih hadiah, kasih merchandise dan seterusnya ya, kita bisa ngelihat, observe ya. Atau mungkin secara observe yang lain ya kita bisa amati secara langsung, oh ketika datang cara ngomongnya seperti ini, oh cara, berpakaiannya seperti ini, kita bisa ngambil kesimpulan ya berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan. Nah yang ketiga itu additional atau invert, ini biasanya, beli ya, data-data yang beli. Bukan beli yang saya nggak mendorong teman-teman untuk beli, database yang dalam tanda kutip black hat ya, yang hasil scraping atau seperti apa, tapi ada beberapa lembaga riset gitu ya yang mereka memang, eee
dibayar untuk melakukan riset gitu ya, "Tolong dong riset customer-ku di telepon atau seperti apa," gitu ya, itu pihak ketiga yang bisa kita, lakukan. Oh, hasil survei, eee, tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia gitu ya, itu database tersier ya, invert yang bisa kita lakukan. Oh, kita ngelihat hasil, apa namanya, hasil, riset atau mungkin hasil penelitian sekarang level menengah menengah mulai hilang ya, customer segmentasinya sekarang ke atas sama yang di bawah doang. Nah, itu hasil-hasil data atau mungkin hasil riset yang additional ya, data-data yang bisa kita manfaatkan untuk ngambil keputusan. Nah, itu how-nya ya. Kalau saran saya banyak-banyak direct direct ya, eksplisit. Atau minimal kalau teman-teman bingung caranya untuk approach customer secara langsung, bisa bikin Google Form ya. Bisa, dilemparkan survei secara mandiri dan seterusnya ya, yang penting kita dapat datanya itu primary ya, data primer ya, atau mungkin data yang dari, responden secara langsung gitu, data eksplisit. Baru yang nomor 2 adalah yang, sudah kita punya, kita olah lebih dalam, ya. Oke. Nah, muncul pertanyaan lagi. Kalau tadi kan udah ya, database kan banyak, apa yang bisa kita gali gali. Terus kemudian cara galinya juga udah, mungkin teman-teman udah banyak bayangan ya, karena, bisnisnya macam-macam, cara approach-nya pun juga akan berbeda-beda ya. Mulai pendekatan, terus kemudian mulai mengolah data yang ada ya, misalnya data penjualan dan seterusnya, mulai membaca hasil-hasil survei dan seterusnya. Nah, muncul pertanyaan, "Mas, kalau misalnya saya tanya customer tentang data secara langsung, pasti customer akan risih." Ya, betul. Ya bayangin ya kalau kita baru makan gitu ya di restoran, terus kemudian sebelum pulang disodorin 500 pertanyaan, atau mungkin 50 pertanyaan panjang banget suruh ngisi gitu. Diisi nggak kira-kira? Ya enggak ya, males gitu. Makanya kita perlu database yang rapi, terus kemudian ngisinya, melengkapinya itu bertahap ya. Jadi nggak langsung ketika kita berinteraksi sama customer langsung ditanya, "Pak kerjanya apa? Pak tinggalnya di mana? Punya anak nggak? Punya piaraan nggak? Piaraannya berapa?" Gitu ya. Ya orang kabur gitu ya, "Males ini siapa lu?" Gitu ya nanya-nanya kayak wartawan gitu. Nah, ya jadi kita bagi ya beberapa step ya, yang kalau saya ini, kebetulan ini yang saya implementasikan di klien-klien ya. Jadi pertama itu, database customer itu yang masih baby atau bayi, ya. Database ini biasanya cukup ringan ya, yang bisa kita dapatkan. Misalnya customer kalau di sini customer kontak, terus kemudian transaksinya, oh customer ini kalau kita biasanya kalau kita di tempat makan atau mungkin di toko atau mungkin bahkan di Indomaret gitu ya kan bisa ditanya ya, "Ada membernya Kak?" Atau mungkin nomor HP-nya atau mungkin apa gitu ya, itu bisa, data-data yang termasuk baby atau bayi. Namanya siapa, biasanya kalau di kafe pasti ditanyain, "Dengan atas nama siapa Kak?" Itu pasti kan ditanyain. Itu, data-data yang sifatnya baby. Yang lapisan awal dulu ya, yang customer itu nggak perlu effort untuk atau mungkin nggak sampai keberatan untuk memberikan gitu ya. Terus kemudian pembeliannya apa, terus kemudian tanggal belinya di hari itu tanggal berapa, itu data-data yang sifatnya baby, yang bisa kita gali secara langsung tanpa customer merasa keberatan ya, itu di bagian awal. Nah, baru ketika mungkin sudah melakukan pembelian, kita bisa minta feedback-nya gitu ya. Oh habis beli nih, terus kemudian muncul di WA gitu ya, di WA secara otomatis mungkin bisa pakai, eee, bot atau mungkin pakai automation gitu ya. Habis beli langsung ditanyain, eee Kak, gimana produknya udah dipakai atau belum? Ada feedback atau tidak? Atau mungkin kalau di restoran, "Gimana Kak, makanannya sudah sesuai sama ekspektasi atau mungkin lidah Kakak atau belum?" Ya, "Tempatnya sudah nyaman apa belum?" Ya, itu data-data yang bisa kita tambahkan setelah data baby tadi, ya. Terus kemudian mulai bisa kita tanya-tanya, "Asalnya dari mana Kak?" Gitu ya, atau mungkin alamatnya, di mana, pekerjaannya apa, kesibukannya apa, itu bisa mulai kita tanyakan ya ketika sudah ada transaksinya. Ketika mungkin customer sudah 2 kali atau 3 kali balik ke tempat kita, kita sudah mulai bisa, melengkapi data-data yang sebelumnya kurang. Nah, baru, datanya digeser lagi ke adult ya, data yang lebih kompleks lagi, data yang lebih detail ya, customer behavior, complete demografinya ya, sampai, detail kayak tadi ya, mungkin kalau punya anak, anaknya namanya siapa, usianya berapa, kalau punya peliharaan,
namanya siapa, kalau punya hobi, hobinya apa aja, sering nongkrong di mana, komunitas apa yang diikuti. Nah, itu nanti ketika hubungan kita sama customer sudah mulai deep ya atau, kuat atau dalam gitu ya, kita baru mulai, bisa melengkapi data-data yang di 2 step sebelumnya belum didapatkan. Ya, personal interaksinya seperti apa, sukanya ngomongin apa. Oh, kalau ada customer suka ngomongin kripto gitu misalnya, ya udah kita belajar sedikit-sedikit tentang kripto, bahasa-bahasanya atau mungkin kosakatanya kita pelajari buat ngobrol sama beliau. Oh, ada customer kita yang suka, mungkin pelihara musang gitu ya, ya udah kita pelajari tuh, anatomi musang atau mungkin ekosistem musang kayak gimana buat ngobrol sama beliau dan seterusnya. Ya jadi, ada tahapan-tahapannya gitu ya, nggak harus data yang sudah kita rancang di awal itu harus diisi semuanya dalam satu waktu, itu nggak perlu ya. Jadi kita bisa bertahap untuk ngisi database yang sudah ada. Tapi sebisa mungkin tadi, sebisa mungkin itu dalam ya, nggak hanya sebatas, eee, nama, nomor WA atau mungkin alamat, tapi sebisa mungkin sampai kebutuhan customer itu kita bisa tahu dan bisa kita catat gitu ya. Wah, udah 19.31, 20.31 nih ya. Kita agak speed up sedikit ya biar banyak diskusinya. Kita sampai jam berapa, Mbak Gi? Jam 9 ya? setengah jam 9. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ketika kita sudah mulai bangun database nih, ya. Nah, ini mulai kita siapkan infrastrukturnya. Eee, yang sering terjadi ketika saya, di klien gitu ya, itu terjadi data silo. Artinya adalah biasanya beberapa divisi, masing-masing divisi bahkan itu punya database-nya sendiri-sendiri, ini yang sering saya temui. Jadi marketing punya database-nya sendiri nih, oh ini target marketingnya, ini buat remarketing, oh ini, yang lead-nya yang hari ini dan seterusnya. Sales itu punya database sendiri, oh ini customer yang cold, oh ini customer yang warm perlu diedukasi dikit lagi, oh ini customer yang hot tinggal follow up dan seterusnya. Mereka punya database sendiri. Operasional punya database sendiri, ini terkait database customer ya. Finance punya database sendiri, oh ini customer yang, baru DP, oh ini customer yang udah lunas, oh ini customer yang mungkin, sulit dihubungi waktu penagihan dan seterusnya. Mereka punya database sendiri. Nah, tugasnya teman-teman adalah ketika sudah punya database, itu disatukan ya. Jadi kalau di pojok kiri atas ya, teman-teman bisa lihat di sini, collect and unify. Jadi nggak cukup untuk di-collect aja, tapi harus di-unify, dijadikan satu. Kenapa? Karena datanya terpecah-pecah ya, terpisah-pisah, kita akan sulit mendapatkan insight ya, kita akan sulit mendapatkan gambaran secara utuh customer kita itu seperti apa. Ya, saya menyebutnya customer data platform. Jadi kalau bisa, ya walaupun mungkin masih, oh marketing itu datanya ada di Facebook gitu misalkan mungkin di spreadsheet, oh sales ada di Excel, oh operasional datanya ada di aplikasi mana gitu ya, oh finance punya aplikasi sendiri dan seterusnya. Itu minimal bisa diekspor, terus kemudian diimport di satu platform yang sama biar kita bisa analisis secara detail. Nah sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi untuk, customer data platform ini ya, di Microsoft ada, mereka punya customer data platform, Blueshift ada, Pancake juga punya, terus kemudian kalau yang dari, di Google pun juga ada ya, terus kemudian pakai Tableau juga bisa dan seterusnya. Banyak opsi yang bisa kita gunakan untuk ngumpulin database, terus kemudian kita olah jadi satu, ya. Jadi itu tugasnya ketika kita sudah tahu apa yang mau kita collect dari customer, tugas berikutnya adalah kita baru collect datanya ya dari customer ya, banyak-banyak diskusi dan seterusnya, baru kemudian kita catat dan kita satukan di satu tempat yang sama. Nah, setelah itu, setelah kita punya database yang sudah ngumpul, tugas kita adalah melakukan segmentasi. Nah, ini yang apa ya, step yang krusial dan sering kelewat ketika ngomongin CRM. "Mas, aku sudah punya 5.000 database customer." "Terus gimana Mas?" "Broadcast broadcast semuanya 5.000 "Salah? Hampir hampir salah. Benar tapi enggak, salah tapi juga enggak gitu ya. Itu, bener kita niatnya pengen menjalin komunikasi, kita niatnya pengen menawarkan sesuatu dan seterusnya. Tapi apakah semua orang relevan dengan apa yang kita broadcast, apa yang kita kita broadcast-kan atau mungkin kita share secara masif? Enggak. Kalau kita punya 5.000 database, 2.000 database, 3.000 database, 1.000.000 database, itu nggak mungkin satu konten broadcast itu relevan dengan semua orang. Nah, tugas kita yang pertama ketika kita sudah punya database banyak adalah melakukan segmentasi.
Segmentasi bisa macam-macam ya, bisa berdasarkan behaviornya customer, bisa berdasarkan dengan demografinya customer, bisa berdasarkan pipeline-nya customer. Nah, ini saya contohkan beberapa ya. Contoh misalnya berdasarkan pipeline-nya. Oh, yang hot itu broadcast-nya penawaran. Oh, yang cold broadcast-nya itu tentang value knowledge dari sebuah produk, kenalan lagi. Oh, yang warm lead itu dikasih promo dan seterusnya gitu ya. Oh, yang recent customer karena baru beli broadcastnya itu berkaitan dengan produk, tips trik tentang produknya, atau mungkin form feedback, Google Form dan seterusnya karena masih baru ya, karena recent customer. Oh, dormant customer yang sudah mungkin 3 bulan nggak ada transaksi, 6 bulan nggak ada kabar dan seterusnya. Itu tawari promo apa yang bisa mereka nggak nolak gitu ya. Terus kemudian VIP customer, oh ini nggak usah dikasih tawaran deh, kita kasih apresiasi aja, langsung kirim merchandise gratis dan seterusnya. Itu segmentasi yang bisa kita lakukan. Atau mungkin segmentasi berdasarkan persona ya, atau mungkin eh, demografi. Nah, ini contohnya di sini wanita usianya 34 sampai 45, dia ASN, suka masak ya. Jadi yang kita broadcast adalah ya resep-resep masakan gitu ya. Ini yang sempat saya lakukan waktu itu di salah satu supermarket di Jawa Barat. Jadi pelanggannya itu banyak emak-emak ya, banyak ibu-ibu. Jadi saya minta kumpulin semua data-data yang berhubungan sama emak-emak. Akhirnya dapat berapa ribu waktu itu di broadcast tentang tips atau life hack di rumah tangga. Cara membersihkan noda membandel itu pakai citron, pakai cuka, pakai ini gitu ya. Akhirnya eh, pembelian cuka sama citron itu meningkat gitu ya. Karena gara-gara life hack itu tadi. Yang kena banget mama dikasih life hack rumah tangga ya pasti kena gitu ya. Jadi nggak mungkin life hack itu saya kasihkan ke bapak-bapak. Bapak-bapak mah bodo amat gitu ya. Dikasih life hack itu pasti di forward lagi ke ibunya dan seterusnya. Jadi ketika kita tahu segmentasi customer kita tahu demografi customer kita akan bisa melakukan pendekatan dan memberikan penawaran yang spot on gitu ya, yang pas gitu. Ya, itu tugasnya teman-teman ya, melakukan segmentasi. Sebelum broadcast ya, segmentasi dulu, baru broadcast ini kecil, broadcast itu gitu ya, tersegmen gitu ya. Atau mungkin kalau mungkin pengen lebih deep ya udah ketik manual gitu ya, nggak usah broadcastan juga boleh, bisa banget. Oke ya. Nah, yang terakhir ini menurut saya teman-temannya nanti bisa di googling sendiri ya. Ini cukup powerful yaitu RFM framework ya. Jadi kita bisa melakukan segmentasi customer kita berdasarkan 3 hal ya. Resensi, customer itu baru datang atau mungkin customer yang sudah lama. Frekuensi, customer itu sering datang ke tempat kita apa enggak, baru sekali, baru 5 kali, baru 10 kali gitu ya. Terus kemudian monetary, customer itu customer lifetime value-nya sudah berapa gitu ya. Sudah berapa banyak budget atau mungkin yang di spending ke tempat kita ya. Contoh mungkin misalnya, oh kalau misalnya spendingnya di atas 10 juta, dia skor monitoringnya 5 gitu ya. Oh kalau spendingnya baru dia di bawah 1 juta atau mungkin di bawah 500 ribu, itu skornya 1 ya, sisanya diantaranya dan seterusnya. Oh kalau baru datang pertama kali frekuensinya berarti 1. Kalau udah datang sering, mungkin di atas 10 kali, itu frekuensinya 5 gitu ya. Oh kalau resensi skornya 5 itu kalau dalam 3 bulan terakhir ada pembelian. Kalau pembelian terakhir itu 4 sampai 6 bulan, skornya turun jadi 4. Oh, kalau 1 tahun nggak ada pembelian, skornya 1. Nah, dari sini kita bisa membagi segmentasi customer kita. Ya. Oh, yang skor frekuensi resensi sama monitornya 5555 ya, itu kita namai sultan. Berarti dia itu baru datang, sering datang, belinya banyak gitu ya, itu sultan ya, itu kita patut apresiasi. Oh ada customer yang personanya itu big order ya. Eh, nggak usah ngitung resensinya tapi dia frekuensinya mungkin jarang tapi monetarnya langsung gede, baru beli beberapa kali, mungkin baru beli 3 kali atau 4 kali tapi beli gede-gede terus. Nah itu potensial big order, pendekatannya akan beda. Oh ada yang customer loyal, frekuensinya sering, monetarinya mau kecil mau gede, bebas ya, resensinya juga bebas. Nah, itu berarti customer-customer yang loyal, pembeliannya sering, harus kita pancing lagi untuk biar pembeliannya besar dan seterusnya. Ya ini bisa eh, teman-teman pelajari nanti ya, FM framework itu seperti apa. Nah, cara ngitungnya itu beda-beda ya. Masing-masing bisnis itu punya kriteria RFM yang beda-beda gitu ya. Dan perlakuannya pun juga akan beda-beda. Ya. Nah, ini yang terakhir ya, slide terakhir. Jadi sebelum eh, tadi ya segmentasinya kita akan
macam-macam ya, bisa kita kelompok berdasarkan ini contohnya adalah bapak-bapak milenial, ini terus kemudian ada segmen customer yang Gen Z, Alpha Girl gitu ya. Tentu kita nggak bisa ngasih kontennya bapak-bapak ke Alpha Girl ya, kalau kita di sini bapak-bapak yang suka mancing gitu ya, kita share tips-tips mancing atau spot-spot mancing yang gampang strike ya, podcast Gen Alpha, Gen Z-nya kena ya nggak akan relevan ya. Kalau kita terus-terusan ngirim konten yang nggak relevan ya lama-lama nomor kita yang di-blok gitu ya. Jadi kalau kita tahu, oh customer-ku banyak nih, kita kelompokin yang bapak-bapak ya kontennya bapak-bapak tuh, interaksi bapak-bapak gimana, diajak aktivitas bapak-bapak gimana dan seterusnya. Oh yang cewek-cewek ya kita, aktivitasnya cewek-cewek muda, apa aja gitu ya, asing kayak ngomongin tentang, eee, merangkai bunga atau mungkin ngomongin tentang roller skate dan seterusnya, ya itu bisa, eee yang penting itu relevan sama segmen customer kita, oke. Oh, dan ternyata terakhir, ini terakhir ya sebelum kita buka sesi tanya jawab ya, tips yang pertama itu gunakan platform data ya. Jadi jangan Eee, mulai bertobat kalau database itu hanya di kontak WA aja gitu ya. Mulai bertobat kalau apa namanya, database customer-nya itu hanya kesimpan di Google Kontak. Sebisa mungkin kita punya platform sendiri atau mungkin paling minimal itu pakai spreadsheet atau mungkin Google Sheet gitu ya. Kalau mungkin teman-teman, punya budget yang lebih bisa pakai ya aplikasi apapun yang lebih advance yang di situ bisa melakukan pengolahan data. Terus kemudian banyak-banyak ngobrol sama customer ya, banyak-banyak minta feedback, banyak-banyak gali, kasih apresiasi, terus kemudian minta saran untuk di produk, terus kemudian ya banyak-banyak ngobrol ya, ngomongin tentang personal personal kehidupan personalnya customer, mereka punya problem apa, coba kita bantu solve dan seterusnya, ya. Terus kemudian ya jangan lupa setelah ngobrol-ngobrol digali tuh insight-nya apa, terus kemudian disimpan ke database kita, ya. Terus kemudian gunakan tagging ya, jadi kalau tadi ngomongin oh ini bisa di-tag customer udah closing apa belum gitu ya. Terus kemudian ada tag, oh customer ini milenial apa Gen Z. Terus kemudian ada tag lagi, oh ini customer ini cerewet, oh ini customer ini santai. Ada tag lagi, oh ini customer ini, pembeliannya sudah di atas 10 juta, oh ini customer ini masih customer baru, oh ini customer dorman. Nah itu disiapkan tagging-tagging-nya ya. Kalau mungkin teman-teman pakai WA bisnis itu ada ya tagging-taggingnya warna pink, hijau, nah itu bisa dimanfaatkan untuk, tagging ini ya, untuk klasifikasi customer atau bahkan kalau teman-teman tertarik tadi yang disampaikan sama Mbak Anggi ya untuk pancake itu taggingnya bisa bisa puluhan ya di atas 50 bisa 100 dan seterusnya ya bisa dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Ya gunakan tagging itu penting untuk melakukan segmentasi customer. Terus kemudian kalau sudah punya tagging ya kita bisa manfaatkan untuk klasifikasi customer. Tadi kalau kita mau broadcast pastikan broadcast itu relevan sama customer kita. Cara gampangnya adalah kita melakukan tadi segmentasi dulu, dibagi-bagi dulu ya. Jangan sampai kita bikin satu konten itu satu untuk semua gitu ya, tapi ternyata banyak nggak relevannya gitu ya, jangan sampai seperti itu. Kita kelompokkan dulu, baru pendekatannya sesuai dengan kelompok customer tersebut, ya. Terus kemudian tadi yang nyambung sama yang nomor 2 cari feedback dari customer secara detail ya, dan masukkan database untuk peningkatan produk, pengembangan layanan dan seterusnya. Terus kemudian, eee interaksi ya ini, kurang interaksi sesuai dengan behavior dari customer. Kayak tadi ya, kalau kita mau menawarkan produk, kalau kita mau menjalin relationship, bikin konten, bikin program, itu pastikan relevan dengan customer. Kadang-kadang kita itu nggak harus bikin program, nggak harus bikin campaign yang relevan sama produk kita, ya. Kadang kita perlu sedikit keluar dari, produk kita dan bikin sesuatu yang relevan sama customer. Ini mungkin teman-teman bisa belajar coba gali di apa yang dilakukan oleh Tavi ya, salah satu brand dari Paragon ya, grupnya Wardah, itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sedikit sedikit, bukan menyimpang ya, tapi sedikit tidak linear dengan produknya gitu ya. Tapi mereka mengemas itu dengan cukup bagus dan itu responnya cukup, bagus dari customer, ya. Next. Nah, itu. Oke, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya share malam ini ya. Kita punya beberapa waktu untuk diskusi ya, untuk tanya jawab ya. Mungkin beberapa pertanyaan bisa disampaikan, bisa raise hand juga biar seru ya, tatap muka langsung, ngobrol langsung akan lebih enak nanti ngobrolnya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan ya untuk materi pembuka yang cukup lama. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anggi, silakan Mbak Anggi.
Bentar, saya stop share dulu ya. Oke. Bentar, suara saya kedengaran nggak ya teman-teman? Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Nah, ini ada teman-teman yang mau langsung open mic, open game, open-openan. Siapa tahu ada yang mau curhat gitu. Jujur nih Mas, saya pusing sama CRM, bla 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 gitu boleh. Oke, mungkin sambil nunggu ya. Ini tadi sudah ada nih Mas Wahyu dua pejuang cuan kita yang sudah bertanya di kolom chat. Hmm, sebentar, tadi agak ke atas ya. Nah, ini dia. Oke, mungkin saya urut aja ya nanyanya dari yang tadi pertama bertanya. Boleh ya Mas Wahyu? Boleh. Oke. Baik, ini dari dari Mas Firas Madani. Izin bertanya, mungkin untuk arsip database dengan detail informasi customer, bisa nih kita pakai tool sederhana seperti spreadsheet setelah berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi kasusnya, ketika lead sudah nyaman dengan salah satu sales kita yang akan resign, pertanyaannya gimana untuk naikin engagement leads kita yang salesnya masih baru nih. Terus gimana cara handover sales lama ke sales baru, terutama database yang kita pegang itu udah ribuan. Itu yang pertama itu dulu mungkin ya. Oke. Ya, ini menarik ya dan ini dialami sama banyak perusahaan. Saya yakin teman-teman juga mengalami seperti itu, terutama untuk bisnis-bisnis yang produknya itu bukan yang impulsif ya, tapi butuh diskusi dulu, butuh apa namanya penawaran dulu dan seterusnya. Biasanya itu memang nyantolnya ke salesnya, salesnya pindah, biasanya customernya pindah. Itu kenapa saya selalu mendorong untuk sebuah perusahaan ya, itu database-nya itu dipegang sama perusahaan. Jadi si sales itu punya database-nya, tapi juga dipegang sama perusahaan juga gitu ya. Sehingga si tim yang baru atau mungkin tim yang menggantikan itu bisa meneruskan. Nah, cara handover-nya seperti apa? Kalau misalnya si sales ini keluar dengan dalam ya kita harapkan ya itu keluar dengan baik-baik, ada masa handover-nya, itu sales yang lama bisa mengenalkan sales yang baru. Ya, jadi untuk customer-customer yang VIP atau mungkin customer-customer yang cukup intens komunikasinya itu bisa dikenalkan dengan sales yang baru. Bapak, Ibu, mohon maaf ya, per tanggal sekian saya sudah tidak di perusahaan ini. Nanti berikutnya untuk bisa dikomunikasikan ke sales yang baru dengan Mbak siapa, dengan Kak siapa, dan seterusnya itu bisa disampaikan. Ya, tapi kalau misalnya si sales itu mungkin pergi tanpa kabar gitu ya, tiba-tiba hilang dan seterusnya, dan kita belum punya database yang cukup matang, artinya cuma sebatas nama sama nomor WA aja, kita perlu bikin trigger yang bikin customer itu connect lagi dengan kita, misalnya dengan promo atau mungkin dengan acara. Contoh misalnya, oh kita mau bikin customer gathering nih, yang di area Malang atau mungkin di area mana gitu ya dikumpulin, terus kemudian sambil si sales yang baru ini eee, bonding atau mungkin menjalin networking dengan customer-customer kita yang existing seperti itu. Atau mungkin dengan cara yang cukup online aja gitu ya, ya kita bisa infokan, "Bapak, Ibu mohon maaf untuk Pak ini sudah tidak bekerja di perusahaan kami, untuk berikutnya saya yang akan membantu Bapak Ibu untuk, urusan pembelian atau seperti apa." Ya salesnya yang memperkenalkan diri kayak gitu, itu bisa dilakukan. Jadi, eee jadi yang tadi ya, yang pertama bisa kita lakukan kalau misalnya handover-nya itu smooth ya, si sales yang lama tidak keberatan untuk mengajari atau mungkin memperkenalkan, ya kita bisa lakukan itu, diperkenalkan. Tapi kalau misalnya salesnya tiba-tiba hilang, nah, dan database kita belum cukup lengkap, tadi bisa dengan trigger-trigger event atau mungkin program tertentu biar customer engage, atau coba aja kenalan secara langsung responnya seperti apa. Nah, tapi kalau teman-teman sudah punya database yang cukup lengkap, ya misalnya udah ada nih pembelian kemarin, bapaknya ini, oh terus kemudian terakhir sama customer yang A, sorry, sama sales yang A, itu sempat ngomongin tentang bakso gitu ya, udah ada database-nya, oh bapak ini suka bakso, oh bapak ini suka apa gitu ya. Ya si CS yang baru bisa bilang, "Pak,
Waktu itu saya sempat ngobrol sama CS yang tim sales yang lama, Mbak ini, katanya Bapak suka bakso ya? Pak, ayo kapan-kapan bakso bareng yuk, dan seterusnya. Jadi, kita bisa pakai data yang sudah ada, yang sudah kita collect untuk tadi ya, ceritanya seolah-olah ya, si sales yang lama pernah nih cerita ngobrolin, kalau Bapak suka ini ya, kita bisa pakai data yang ada itu untuk basa-basi ya dalam tanda kutip ya, SKSD gitu ya, sok kenal sok dekat, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tinggal nanti, eee, kita ngelihat responnya kayak gimana, terus kemudian kita, eee, atur cara-cara yang lain ya. Tadi kalau misalnya, eee langsung dikenalkan, "Oh nggak masuk nih, coba pakai program, dibikinin program apa biar ngumpul, biar bisa jadi media untuk kenalan." Atau mungkin bikin webinar kayak gini gitu ya, terus kemudian sapa-sapa di kolom chat itu bisa juga memperkenalkan, si sales barunya jadi host untuk memperkenalkan dan seterusnya itu bisa juga. Nah, cara yang ketiga atau mungkin cara yang pertama yang di awal tadi itu bisa over dengan, smooth gitu ya, dengan cara yang sales lama itu memperkenalkan si tim barunya, itu. Itu mungkin cara yang bisa kita gunakan untuk handover ke tim sales yang baru, gitu Mas Firas. Oke. Nah, ini tadi ada Mas Pram yang mau open mic nanya langsung nih, Mas Wahyu. Nanti setelah Mas Pram baru kita kembali lagi ke pertanyaan di kolom chat box ya. Monggo, silakan Mas Pram. Halo, selamat malam. Selamat Kedep malam Mas, udah terang nggak ya suara saya? jelas Mas, Oh, aman-aman. halo Kak, perkenalkan saya Pram. Saya dari perusahaan untuk penjualan rak minimarket seperti rak di Indomaret, di Alfamart seperti itulah ya. Nah, selama ini kan kita itu punya ribuan database. Mungkin ada 10.000 database ya yang sudah kami simpan. Nah, di database itu eh, masih campur tuh. Ada yang masih minat, masih proses penawaran, ada juga yang sudah pernah closing seperti itu. Nah, dari database sebanyak itu semuanya menurut saya database apa ya, prospek ya seperti itu. Nah, pertanyaan saya lebih simpel sih. Cara memulainya itu gimana ya? Apa database itu kita broadcast dengan aplikasi Pancake menggunakan WhatsApp API? Kita nanti broadcast itu mungkin mengadakan promo, misal promo Agustus Merdeka diskon 20%. Langsung dimulai seperti itu atau database sebanyak itu dimulai dari mungkin edukasi atau seperti apa. Kalaupun edukasi itu kan soft selling, itu efektif nggak gitu? Atau gimana cara kita soft selling ke 10.000 database prospek itu? Nah, itu sih pertanyaan utama saya sih. Oh, Terus dari sekian banyak database itu kan misal nggak semua itu waktu itu butuh ya. Misal kita nge-broadcast hari ini, kita nge-broadcast promo diskon eh, Merdeka 20% diskon rak misal seperti itu. Nah, itu kan nggak semua orang itu lagi butuh rak. Misal tokonya sudah terisi rak, terus nggak ada kerusakan di raknya. Nah, itu kan bisa jadi broadcast kita itu mengganggu. Nah, kalau broadcast kita mengganggu itu kan termasuk mungkin dianggap spam ya, atau nggak nyaman kita broadcast seperti itu. Nah, jadi langkah pertama itu apa gitu untuk mengantisipasi bahwa broadcast kita itu dianggap spam atau dianggap relevan itu seperti apa? Itu sih. Jadi cara memulai pertamanya seperti apa? Gitu. Terima kasih, Kak. oh, oke, terima kasih Mas Pram. Baik, ini pertanyaannya bagus banget ya. Silakan Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Bram, terima kasih Mbak Anggi. Ini pertanyaan menarik ya, 10.000 database ya, penyedia rak, database-nya itu udah segmented, eee, supermarket ya untuk toko-toko dan seterusnya. Terus kemudian pertanyaannya Mas gimana cara memulainya untuk broadcast ya? Nah,
broadcast untuk menghindari nomor kita diblokir ya, itu satu yang perlu kita perhatikan adalah isi konten broadcast-nya harus relevan. Nah, karena bisnisnya Mas Pram ini lebih ke B2B, ya, business to business yang pelanggannya itu adalah bisnis juga. Jadi yang paling penting itu adalah Eee, trust-nya ya, memastikan si customer ini itu benar-benar perusahaannya Mas Pram ini bisa dipercaya dan ahli di bidang itu. Nah, yang bisa kita broadcast adalah konten-konten edukasi, contoh misalnya, tips memilih rak untuk di supermarket, oh warnanya terang, ya gitu, atau mungkin, tips penyusunan rak di supermarket, kalau mainan anak-anak itu di sebelah bawah, terus kemudian produk-produk yang untuk orang, laki-laki itu di rak atas. Oh, kalau nyusun rak atau mungkin kasir itu di sebelah kanan, tempat minuman di belakang dan seperti itu. Itu tata letak lokasi itu bisa dijadikan konten dan terus kemudian dipakai menjadi alat broadcast. Jadi paling enggak ketika kita atau mungkin ketika calon customer prospek itu membuka WA-nya, itu bukan penawaran yang muncul dulu gitu ya, tapi edukasi, kenapa sih aku harus milih rak, kenapa sih aku harus ganti rak, kenapa sih aku harus harus nambah rak gitu ya, itu perlu di awal. Ya, diskon itu sebagai trigger, tapi kita perlu edukator untuk tadi memunculkan adanya minat si customer ini, jadi pengen untuk nambah rak ya. Contoh misalnya Mas Pram bisa sharing tuh, oh kalau misalnya dari penelitian mengatakan kalau di rak ditata di sebelah untuk yang rak display promo itu ada di depan pintu masuk persis gitu ya, yang warnanya kalau bisa gonjreng dan seterusnya. Nah, terus kemudian di bawah itu baru untuk pilihan-pilihan, raknya seperti apa sama diskonnya dan seterusnya. Nah, orang yang mungkin awalnya nggak kepikiran untuk masang rak display di depan pintu, akhirnya, "Oh iya ya, kayaknya bisa nih dicoba caranya untuk pasang rak display di sebelah pintu gitu misalnya, di depan pintu dan seterusnya. Atau mungkin, oh kalau pakai kulkas minuman dingin itu bisa meningkatkan penjualan, 20% atau seperti apa gitu ya. Akhirnya orang yang nggak kepikiran untuk pasang kulkas, akhirnya beli kulkas ditaruh di belakang. Oh terus kemudian, rak ini apa namanya, tingginya cocok untuk anak-anak biar bisa ngambil barang secara langsung. Ya biasanya anak-anak kalau udah ngambil itu, orang tuanya ya udah manut gitu ya, tinggal bayar. Nah itu, edukasi-edukasi seperti itu bisa Mas Pram sampaikan, akhirnya orang yang awalnya nggak kepikiran nambah untuk rak yang bisa dijangkau sama anak, akhirnya, nambah gitu ya. Ya itu yang bisa dilakukan ya, edukasi terlebih dahulu, terus kemudian bisa penawarannya ngikutin di belakang. Untuk broadcast-nya tadi ya bisa pakai Pancake, bisa pakai ya aplikasi apapun yang bisa digunakan untuk, broadcast ya, atau mungkin, saran saya tambahan satu lagi adalah melakukan segmentasi tadi ya. Kalau misalnya kita sudah punya database-nya, kita tambahin klasifikasinya, oh ini customer ya atau mungkin supermarketnya luasnya yang tipe A yang cuman satu ruko aja, satu unit ruko gitu ya. Oh ini tipe swalanya yang tipe B yang 2 unit sampai 3 unit ruko. Terus kemudian ada yang tipe supermarket dan seterusnya. Nah, dari segmentasi customer itu, Mas Pram tadi bisa, eee, apa ya, bisa menyiapkan penawaran yang berbeda gitu ya. Oh, untuk toko yang mungkin kelas A tadi ya, atau mungkin kelas satu yang cuman satu luasnya cuma satu ruko aja, cocoknya raknya yang ini, karena bisa muat banyak gitu ya, nggak perlu cantik-cantik, yang penting muat gitu. Oh, untuk yang tipe swalayan ada model ini, masing-masing punya, mungkin warnanya lebih, catnya lebih awet atau mungkin bisa gampang untuk masang harga gitu ya, atau mungkin dibonusi sama, tag untuk harga dan seperti apa. Jadi penawarnya bisa disiapkan beda-beda ya. Jadi dari 10.000 database dikelompokkan lagi berdasarkan level atau mungkin tingkat apa namanya, supermarketnya, terus kemudian disiapkan konten yang sesuai, baru bisa di-broadcast penawaran yang cocok untuk masing-masing segmen, customer dari supermarketnya itu atau minimarketnya, apa yang cocok di rak yang Mas Pram punya gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas Pram. Oke, terima kasih banyak Kak. Sangat menjawab. Thank you. Terima kasih kembali. Bye. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyu dan Mas Pram. Tadi juga ada pesan dari
Kak Firas Aprianto untuk Pak Pram ini kita bisa kolaborasi. Bisnis saya konsultan bisnis retail. Nanti bisa barter value tuh. Wah, alhamdulillah rezeki datang dari arah yang tidak diduga-duga ya. Monggo silakan bertukar nomor WhatsApp, mungkin bisa, berkolaborasi selanjutnya gitu. Oke, tadi ada oh iya rekomendasi nih Mas untuk, bacaan atau, bacaan buku atau kelas yang diikuti untuk bisa semakin memahami alur dan layer kerja CRM. Monggo Mas Wahyu, pertanyaan dari Kang Fitra. Ya, terima kasih Kang Fitra. Eee, buku ya, beberapa buku kayak yang berhubungan sama customer experience ya, kayak, customer experience mapping, saya lupa nama pengarangnya, nanti bisa saya share, itu bisa digunakan. Terus kemudian yang buku lokal itu ada Customer Adalah Besti, yaitu mindset-mindset-nya bisa digunakan juga di Gramedia ada. Terus kemudian yang untuk membangun, tadi ya, pendekatan secara personal, pendekatan value secara, in-depth itu bisa pakai, eee, apa tuh, yang dari Donald Miller namanya, Story Brand. Nah, itu bisa digunakan untuk CRM, walaupun tidak menjelaskan CRM secara langsung, tapi di situ menjelaskan kayak, journey-nya gitu ya, customer adalah, hero, terus kemudian kita menyiapkan, apa namanya, opsi-opsi guide-nya seperti apa. Nah, itu bisa kita gunakan untuk, CRM itu apa sih yang akan disampaikan gitu ya. Kalau untuk tekniknya, broadcast-nya pakai apa, terus kemudian, berapa kali, itu saya rasa, banyak literasinya di internet. Tapi yang perlu dipelajari adalah gimana sih cara memahami behavior customer, bagaimana sih menggali value yang kita miliki, terus kemudian cara mendelivernya. Nah, itu yang perlu dipelajarin dan saya rasa story brand itu cukup powerful ya, digunakan untuk menjelaskan value kita ke customer. Terus kemudian kita bisa menggunakan buku-bukunya Michael Lawrence kayak Design Thinking, ada 2 tuh Design Thinking yang biasa sama Design Thinking for Business. Itu yang for business itu digunakan untuk CRM yang next step ya, untuk membangun ekosistem. Itu referensi saya untuk bangun apa namanya, CRM yang lebih powerful ya. Oh, kerjasamanya nggak cuman, apa namanya, kita interaksi sama customer itu nggak cuman satu arah nih, tapi kita bisa, bangun komunitas di situ, terus kemudian kita siapkan channel-channel komunikasi yang lain, kita siapkan, aktor-aktor atau mungkin rekan-rekan bisnis untuk memberikan value lebih dari, memberikan value lebih ke customer, itu bisa pakai design thinking for business gitu ya. Terus kemudian referensi yang lain, pokoknya buku-buku yang berhubungan dengan service ya, service. Jadi yang service offline itu bisa di-convert ke service online sebenarnya, tinggal cara delivery-nya aja yang mungkin yang awalnya, menggunakan tatap muka secara langsung, itu diganti menjadi format, eee, teks yang bisa kita kirim secara massal gitu sih. Coba nanti saya, gimana caranya Mbak ya? Eee, nanti saya, sambil nyari ya, mungkin Mbak Anggi tadi ada pertanyaan bisa dibantu jawab, saya coba yang desain apa namanya, customer experience coba saya berikan literasinya. Oke, baik terima kasih Mas Wahyu. Oke, nah ini ada yang, saya lihat di kolom chat ya, semakin berkolaborasi gitu, semakin eager untuk saling berkolaborasi, monggo silakan private message, direct message boleh, tukar-tukaran nomor WA. Kebetulan ini juga sudah jam 9 lewat, karena kita batasnya juga sampai jam 9. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada yang mau open mic boleh? Boleh, Mbak Anggi. Oke, boleh Pak Kurnia Abu Hasna ya? Iya. Kayaknya kayaknya Pak Kurnia ini, kayaknya saya ini bukan ya, pengguna Pancake bukan ya? Belum, Oh belum. bukan ya? Oh belum, oke. Kemarin sempat beberapa kali ngisi, makanya penasaran ini. Pantesan kayaknya namanya udah nggak asing gitu Pak Kurnia. Baik, Kemarin ikut monggo Pak. daftar event ini buat tahu apa namanya soal apa yang bisa dimanfaatkan kayak gitu. Siap, oke ini Oke. pertanyaan terakhir, monggo dari Pak Kurnia Oke. ya, silakan. Mohon izin Mas Teguh, kalau teman-teman ini kan rata-rata pebisnis ya. Kalau saya lebih banyak main di apa di non profit gitu ya, banyak bantu ikut kontribusi di beberapa giat sosial kayak gitu. Salah satu yang saat ini saya lagi concern di growth itu di salah satu komunitas namanya Ta'aruf Lalu Nikah gitu ya, TLN kayak gitu. Di komunitas ini sebenarnya saya dapat tugas untuk mengembangkan komunitas biar lebih
biar lebih banyak penggunanya gitu ya, lebih banyak penggunanya, kemudian juga memaintain teman-teman yang mau ta'aruf itu biar lebih engage lagi kayak gitu. Nah, yang biasa saya lakukan itu biasanya saya lebih karena dengan topik yang ini ya lebih meta-metain kayak gitu ya, kayak tadi mungkin Mas Teguh juga cerita itu kayak semacam mengclustering kayak gitu ya. Artinya saya lagi iseng-iseng aja dari data yang ada dari database member itu metain tuh kayak misalkan kalau di tempat saya kan ada yang umur 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 anggotanya berapa kayak gitu ya, umur anggotanya berapa, terus dia udah bertransaksi di aplikasi itu berapa lama, ngapain aja, dan seterusnya kayak gitu. Cuman kadang-kadang saya melihat eh, kalau dari yang teorinya sampai tadi ngotak-ngotakin customer tadi, itu udah benar belum ya? Misalkan kayak saya itu udah ketika misalkan mau mau berinteraksi itu lebih kepada orang yang aktif gitu, Mas. Jadi orang yang aktif di aplikasi, terus ya bahasannya saya kirimin pesan kayak gitu. Kita lagi ada riset ini nih, bantu yuk kayak gitu. Jadi kayaknya saya pola pikirnya itu lebih kayak orang yang aktif itu mesti lebih responsif dibandingin orang yang jarang buka aplikasinya gitu ya. Ini mungkin mohon masukan dari Mas Teguh sih, apa pola pikir saya kalau ngelola tadi ya bahasannya customer relationship manager itu sudah benar apa belum kayak gitu. Karena kita biasanya kanalnya juga lewat sosmed aja, baru-baru ini mau nyoba lewat broadcast kayak gitu. Pengen belajar sih, maksudnya kira-kira kalau dari pendekatan bisnis kayak yang tadi disampaikan, bisa nggak sih diimplementasikan di dunia sosial gitu, Mas? Hmm, Terima kasih. J, J, maturun Mas Kurnia. Ya, jadi ada prioritas customer yang bisa kita kontak lebih dahulu ya, atau mungkin kita prioritaskan. Yang pertama itu yang resensinya, kalau tadi kita ngelihat tabel RFM ya, RFM score itu yang resensinya paling tinggi. Artinya itu customer-customer yang tadi, yang aktif, yang baru berinteraksi, yang baru kontak gitu ya. Contoh misalnya kalau kita mau minta feedback ke orang yang baru datang ke restoran kita 3 bulan yang lalu, ya orangnya udah lupa gitu ya, apa kemarin ya pengalamannya ya, atau mungkin udah beli parfum atau apa, tapi yang udah belinya 4 bulan yang lalu diminta feedback, ya orang mungkin udah lupa yang mana ya gitu ya. Tapi kalau misalnya masih baru, masih hangat, minta minta feedback, diajak kolaborasi, diajak untuk minta saran, itu masih akan mudah merespon untuk memberikan jawabannya. Itu yang pertama ya, yang biasa kita prioritaskan untuk siapa sih yang harus kita kontak terlebih dahulu. Terus kemudian yang nomor dua itu adalah customer-customer yang VIP, yang mungkin kalau di masuknya tadi yang interaksinya atau mungkin yang spending-nya cukup banyak ya, yang aktivitasnya cukup banyak. Oh, aktivitasnya banyak nih, tapi 3 bulan terakhir tiba-tiba nggak aktif. Nah, itu bisa kita kontak juga. Kak, sudah dapat jodoh kak? Kok udah lama nggak buka aplikasi TLN? Atau mungkin orang yang sudah jadi pelanggan lama, sering buka TLN, tapi jaraknya jedanya cukup jauh. Misalnya kayak saat bulan ini buka, habis itu 3 bulan nggak buka, terus buka lagi, nggak buka lagi, terus kemudian 3 bulan berikutnya lagi. Itu behavior yang anomali-anomali seperti itu juga bisa kita prioritaskan. Ya bisa kita tanya, Kak ada kesulitan kah untuk mencari kriteria, bisa kita bantu apa enggak gitu ya. Jadi ngasih experience ke user-user yang tadi ya, biar aktivitasnya bisa kita ngelihat, oh ini menarik nih untuk diulik ya. Kayak tadi, oh udah aktif ya, setahun aktif, terus 3 bulan nggak aktif, nah itu kita bisa tanyakan. Oh aktif tapi jarang-jarang, itu bisa kita tanyakan dan seterusnya. Nah baru kemudian kalau ini nggak cuma di TLN ya, tapi mungkin di tempat lain juga, yang paling prioritas paling akhir itu customer-customer yang dormant atau yang tertidur, yang udah 4 bulan nggak kontak, terus kemudian 6 bulan nggak baik lagi. Nah itu prioritas ketiga ya. Jadi satu tadi prioritasnya yang recent customer, yang baru beli, baru interaksi, itu sering-sering dimintain feedback ya, minta sering diajak ngobrol. Yang kedua customer-customer yang eh, repeat ordernya itu kelihatan jelas polanya ya, dan cukup tinggi, atau mungkin kalau di TLN berarti interaksinya cukup intens, terus kemudian tiba-tiba hilang atau mungkin berjarak gitu ya. Terus yang nomor tiga itu yang customer yang dormant deh, yang udah lama nggak kontak ya, sesekali kita hubungi gitu ya untuk mendapatkan feedback atau mungkin kita ajak kembali lagi. Nah ada prioritas yang nol ya, tadi P1, P2, P3, ini ada yang P0, yaitu customer-customer yang komplain gitu ya, itu yang perlu kita handle lebih serius atau mungkin lebih dulu. Nah ini nggak cuma di TLN tapi tempat yang lain juga. Atau mungkin kalau di TLN ada yang bilang, oh aplikasinya ngebug nih, aku nggak bisa ngajuin apa namanya, nggak ngajuin CV atau seperti apa, itu cepat-cepat di
seperti apa atau kayak gimana. Sama teman-teman bisnis yang lain ketika ada komplain ya CRM-nya langsung jadi prioritas 0 customer itu ya. Jadi bukan prioritas 1, 2, 3 lagi gitu. Itu prioritas yang bisa kita kan 1, 2, 3 ya, plus tambahan tadi yang 0 untuk customer yang ada indikasi kecewa atau mungkin komplain. Ya, gitu kurang lebih Mas Kurnia. Jadi udah bener kita kontak untuk customer-customer yang aktif terlebih dahulu. Oke. Seperti itu kira-kira Mas Kurnia. Siap, makasih Mbak Anggi, Mas Teguh ini ilmunya. Nanti coba diimplementasikan pelan-pelan insya Allah. Baik. Kalau misalnya Mas Kurnia mungkin ada pertanyaan lanjutan atau ada ini mungkin boleh chat aja ke Pancake ya nanti bisa disampaikan ke Mas Wahyu. Oke. Baik, mungkin Mas Wahyu ada tambahan lagi? Kalau tidak, kita akan Ya, mungkin terakhir ya, jadi teman-teman di era sekarang itu kalau nggak bisa collect dan unify data dengan detail itu rugi banget ya. Kita nggak perlu mikirin analisa data terlebih kayak yang jauh-jauh terlebih dahulu karena kita sudah ada AI, kita sudah punya banyak data analis yang bertebaran, bisa freelance juga dan macam-macam. Yang penting kita siapin datanya dulu ya. Setelah kita punya data, baru kita bisa nanti mengambil keputusan-keputusan yang strategis di situ. Pengembangan produk, penambahan produk, pergantian layanan, peningkatan pelayanan, ya itu bisa kita gali ketika memang datanya sudah komplit. Jadi buat teman-teman, sebisa mungkin kita sensitif dengan data gitu ya. Sebisa mungkin ketika ada customer ngomong A, B, C, D, itu kita capture dengan baik. Ketika customer mungkin komplain D, E, F, G juga kita respon dan juga kita capture dengan baik untuk melakukan pengembangan produk atau mungkin perbaikan layanan gitu ya. Sekali lagi data itu ada bertebaran, cuman kadang kita yang kurang aware untuk menyimpannya seperti itu. baik. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas insight-nya nih Mas Wahyu untuk tips analisa dan optimasi data pelanggannya. Oke, teman-teman untuk yang udah bertanya atau yang belum jawab atau juga yang belum sempat nih bertanya, nggak apa-apa, nanti bisa chat aja ke WA Pancake, barangkali nanti bisa disampaikan ke Mas Wahyu ya, bisa disampaikan, bisa di forward lagi jawabannya gitu. Oke, suara saya jelas nggak sih? Oke, siap. Baik, karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya mohon maaf. Tadi juga udah ada Bu Reni ya yang tanya-tanya soal pancake, ada Kang Fitra juga yang tanya-tanya soal pancake. Mohon maaf belum sempat kejawab. Izin nanti bisa dilanjutkan melalui chat oleh tim CS kami seperti itu. Tadi masing-masing sudah saya infokan juga ya untuk nomor WA-nya. Nah, mungkin saya izin sampaikan lagi nomor WA Pancake yang tadi mengingatkan untuk, apa ya, link Zoom-nya. Nah, teman-teman yang udah dapat link Zoom dari nomor, Pancake bisa langsung chat aja ke situ kalau ada pertanyaan. Dan untuk yang Cakebiner selanjutnya, untuk seri ketiga, izin nanti tim kami juga akan mengingatkan kalau teman-teman mau ikutan tinggal respon aja, gitu. Oke. Nah, ini tadi juga saya lihat ada Mas Pram, Kang Fitra, dan tadi teman-teman lain ada yang sudah mulai, Mas Firas ya, sudah mulai berkolaborasi, silakan. Happy banget kita di sini menjadi wadah untuk teman-teman bisa berkolaborasi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, udah malam banget ini, masih pada semangat, aktif semua. Thank you so much. Selamat malam, sehat selalu. Teman-teman sukses selalu dan semoga semua usaha dan bisnisnya dilancarkan, dimudahkan, semakin sukses. Amin. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Makasih juga Mas Wahyu ya. Terima kasih Mbak Anggi, terima kasih juga teman-teman yang lain. Selamat istirahat. Wah ini Pak Mas Kurnia makasih ya sudah bantu jawab ini Instagramnya Pancake. Iya lagi pas buka Aduh. Mbak.
Siap, makasih banyak Mas Oke, Kurnia. pamit Mbak Anggi. Monggo, Oke, baik. silakan. Oke, terima kasih Matur nuwun Mas Kurnia, terima teman-teman. kasih. Oke.